Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hawari Esa, perkenalkan saya Natis Pujaintansari, ahli gizi Rumah Sakit Hawari Esa. Hari ini 25 Januari, saya mengucapkan Selamat Hari Gizi Nasional yang ke-64. Mari bersama membangun gizi menuju Indonesia sehat dan berprestasi. Di dalam 1000 hari pertama kehidupan, terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang sedang pesat-pesatnya, terutama organ yang namanya otak. Penelitian menunjukkan bahwa 80% otak manusia itu terbentuk pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau 1000 hari pertama kehidupannya tidak optimal, maka dapat menyebabkan penurunan IQ pada anak. Jadi bisa dibilang 1000 HPK ini merupakan fondasi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Malnutrisi atau kurang nutrisi pada 1000 HPK mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang sifatnya itu bisa bermacam-macam. Salah satunya yang sudah banyak kita ketahui adalah stunting. Mungkin sudah nggak asing lagi ya tentang stunting. Stunting adalah tinggi badan menurut umur atau usia yang kurang dari minus 2 standar deviasi atau di bawah minus 2 pada kurva pertumbuhan WHO. Atau lebih mudah dipahami, ketika tinggi badan seorang anak dengan anak usia sebayanya dengan jenis kelamin yang sama, itu lebih pendek atau di bawah rata-rata. Itu dinamakan stunting. Penyebabnya adalah karena malnutrisi atau kurang gizi dalam jangka waktu yang lama atau malnutrisi kronis. Stunting sebetulnya bukan hanya pendek, tapi punya banyak sekali dampak. Sebagai contoh, selain bisa menurunkan IQ aspek kognitif seorang anak, ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang pernah stunting di 1000 hari pertama kehidupan atau sebelum usia 2 tahun, kemudian diikuti sampai anak tersebut 25 tahun, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak yang pernah stunting itu memiliki pendapatan per kapitanya rendah, kemudian produktivitas pekerjaannya lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah mengalami stunting. Jadi bisa dibayangkan bagaimana jika 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting, maka negara kita bisa memiliki pendapatan per kapita yang rendah, produktivitasnya rendah, kapasitas kerjanya juga lebih rendah. Selain itu, anak-anak stunting mengalami resiko lebih tinggi terkena penyakit seperti penyakit jantung, penyakit stroke, obesitas, hipertensi, dan banyak sekali. Oleh karena itu, stunting adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya saya sebagai tenaga kesehatan, bukan hanya teman-teman nakes, bukan hanya pemerintah, tetapi kita semua sebagai masyarakat harus lebih aware tentang stunting, apa itu stunting, bagaimana cara pencegahannya untuk ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Ada 5 cara pencegahan stunting. Yang pertama, penuhi nutrisi atau kebutuhan gizi pada saat ibu hamil. Jadi ibu-ibu yang hamil itu kebutuhan nutrisinya berbeda pada saat sebelum hamil. Karena kebutuhan gizinya itu untuk 2 orang, ibu dan calon bayinya. Ibu yang anemia itu akan lebih beresiko memiliki anak yang stunting. Kemudian ibu yang kurang gizi, ibu yang kurang energi kronis itu memiliki resiko lebih tinggi terkena stunting dibandingkan dengan ibu dengan status gizi yang baik. Yang kedua, berikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Ya, sudah banyak penelitian tentang ini bahwa ASI eksklusif sudah sangat cukup untuk bayi hingga usia 6 bulan. Yang ketiga, lanjutkan ASI hingga usia 2 tahun dan dampingi dengan MPASI yang adekuat, tepat waktu, aman, dan diberikan secara responsif. Yang keempat, terus pantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ibu-ibu jangan lupa kalau periksa kandungan, baik ke puskesmas, ke rumah sakit, ataupun ke praktik dokter spesialis mandiri, jangan lupa dibawa buku KIA-nya, biar dicatat oleh dokter dan dipantau pertumbuhannya. Dan yang kelima atau yang terakhir, selalu jaga kebersihan lingkungan, terutama yang interaksi langsung dengan anak. Jangan sampai anak atau bayi itu sakit karena orang tuanya atau karena keluarganya atau karena lingkungan yang tidak sehat seperti asap rokok, seperti air
yang kotor, atau kita habis dari luar tidak cuci tangan, kemudian langsung pegang bayi, langsung mencium, yang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit. Dan tentunya sempurnakan dengan pemberian vaksin yang lengkap. Sahabat Hawari Esa, seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu cara mencegah stunting adalah dengan pemberian MPASI yang adekuat. Apa sih MPASI yang adekuat? MPASI yang adekuat yaitu MPASI yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, kemudian juga mengandung makronutrien seperti mineral dan vitamin. MPASI yang baik itu harus mengandung zat gizi lengkap tersebut, terutama protein hewani. Kenapa sih protein hewani? Karena protein hewani itu lebih diutamakan untuk mencegah stunting. Karena kalorinya yang lebih tinggi, kandungan zat gizinya yang lebih mudah diserap dibandingkan dengan zat gizi yang lain atau protein nabati. Sehingga protein hewani sebaiknya diberikan pada anak dengan takaran yang cukup. Nggak boleh berlebih juga. Kenapa? Karena protein hewani yang berlebih dapat menyebabkan bayi atau anak mengalami obesitas. Kemudian, apa saja sih protein hewani itu? Protein hewani itu bisa terdapat pada daging, daging ayam, pada ayam, pada daging sapi, kemudian pada udang, pada ikan. Nah, semua itu mengandung protein hewani. Jadi, pastikan untuk membuat MPASI ada protein hewani tersebut. Baik, untuk kebutuhan protein hewani sendiri, untuk anak-anak itu sekitar 10-15% dari kebutuhan kalori. Untuk usia 6-8 bulan itu sekitar 200 kalori, 9-11 bulan 300 kalori, dan 12-23 bulan atau menjelang 2 tahun itu 550 kalori. Nanti bisa disesuaikan, mau misalnya bisa menggunakan 30 gram hati ayam, itu setara dengan 7 gram protein. Nanti bisa sahabat Hawari Esa cari-cari sendiri referensi makanan-makanan atau protein hewani berapa sih kandungan proteinnya. Nanti bisa dimodifikasi menu MPASI yang baik untuk bayi dan anak sahabat Hawari Esa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.